Assalamualaikum, ahlan wa sahlan. Kembali lagi di channel saya, Mimi. Teman-teman, sebelum saya mulai membahas soal-soal TBK, silahkan teman-teman klik tombol like dan subscribe supaya saya semakin bersemangat dalam membuat video-video yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Teman-teman, sekedar informasi, jumlah soal tes TWK tahun 2019 itu ada 30 soal. Nah, dari 30 soal itu diantaranya ada beberapa soal yang membahas tentang butir-butir Pancasila, khususnya pengamalan nilai-nilai yang terkandung dalam 45 butir Pancasila. Dan soalnya lumayan panjang-panjang ya, cukup dibaca dengan cepat dan dimengerti. Jadi teman-teman, mulai sekarang teman-teman harus melatih kecepatan dalam membaca dan memahami isi dari teks yang ada pada soal yang teman-teman kerjakan. Jadi saat mengerjakan soal CAT nanti, teman-teman hanya membutuhkan sedikit waktu untuk mengerjakan soal-soal TWK yang lumayan panjang. Tahu tidak, jenis-jenis soal SKD yang ada di seluruh Indonesia itu jumlahnya ribuan. Yes, ribuan. Jadi teman-teman jangan bosan dan jangan capek untuk selalu belajar dari berbagai sumber, apakah itu di YouTube, melalui buku, belajar kelompok boleh, melalui grup juga. Silahkan pelajari semua sumber-sumber ilmu yang dapat menambah wawasan teman-teman dalam mengerjakan soal-soal ujian CPNS. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan soal, sebaiknya teman-teman baca dulu dong 45 butir pengamalan dan penghayatan Pancasila. Cek. Teman-teman, ini dia soal yang pertama. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi, Lucius Karus menilai wacana masa jabatan presiden hingga 3 periode tidaklah tepat. Lucius mengatakan wacana tersebut berbahaya bagi demokrasi di Indonesia. Lucius menuturkan sebagai sebuah sistem, wacana masa kepemimpinan presiden 3 periode dinilai bisa menghambat regenerasi. Pihaknya mengatakan seharusnya sistem yang ada saat ini diperkuat. Sebagai sebuah sistem, demokrasi menjamin regenerasi dan kesinambungan pemimpin termasuk presiden. Wacana di atas kaitannya dengan demokrasi sangat erat dengan Pancasila. Demokrasi terbentuk karena konsistensi sebuah sistem yang kuat. Maka idealnya sebuah sistem yang kuat dan kokoh mencerminkan. Nah, sebenarnya teman-teman, dari awal kita membaca, kita sudah menemukan kata kunci dari soal tersebut untuk bisa mendapat jawaban yang tepat. Apa itu? Nah, betul, kata demokrasi. Kenapa demokrasi? Karena wacana masa kepemimpinan presiden 3 periode perlu pertimbangan dan persetujuan oleh seluruh rakyat Indonesia. Kenapa demikian, teman-teman? Sebab paham demokrasi adalah paham di mana seluruh rakyat Indonesia
memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk mengubah hidup mereka, salah satunya saat pemilihan presiden. Kemudian yang kedua yaitu musyawarah. Dari wacana di atas, jika ingin direalisasikan, pasti ada yang setuju dan ada juga yang tidak setuju. Jadi perlu dimusyawarahkan bersama-sama. Kata kunci ketiga yaitu regenerasi. Dalam wacana masa kepemimpinan presiden selama 3 periode tersebut, berarti tidak ada dong regenerasi. Nah, jika tak ada regenerasi, artinya di sisi lain ada kepentingan pada golongan tertentu sehingga tidak mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Nah, teman-teman, jadi ketiga kata kunci tersebut otomatis include pada butir sila keempat. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 2. Indonesia dan Cina kembali bersih tegang. Kapal perang Republik Indonesia milik TNI Angkatan Laut melepas rentetan tembakan peringatan di perairan Natuna, Laut Cina Selatan, yang salah satunya diklaim Cina mengenai kapal nelayan. Tindakan tegas TNI ini sesuai dengan pengalaman sila ke. Oke, dari soal ini teman-teman bisa melihat rentetan tembakan peringatan. Apa artinya itu, teman-teman? Artinya para anggota TNI rela berkorban demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kok gitu sih? Ya iya kan? Tembakan peringatan. Gimana kalau kapal Cina membalas dengan tembakan perlawanan? Artinya kan perang. Mau tidak mau TNI harus mengorbankan jiwa mereka demi NKRI tercinta. So the answer is C. Jadi kalau ada soal yang isinya membahas tentang NKRI, kemungkinan besar itu berhubungan dengan sila ketiga tentang persatuan dan kesatuan, atau biasa disebut dengan nasionalisme. Next, soal ketiga. Pelaku penusukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto SA, memiliki harapan ditangkap polisi setelah merasa stres dan takut karena perekrutnya AZ, pimpinan jemaah Ansartud Daulah, ditangkap polisi. Hal ini termasuk pengamalan Pancasila ke. Nah, teman-teman, untuk soal ini lucu juga ya, karena yang diminta pengamalan sila yang cocok dengan keadaan pelaku yang lagi galau dan pasrah mau ditangkap. Tapi menurut saya ya teman-teman, sikap pelaku yang berharap ditangkap sudah menunjukkan sikap berani untuk bertanggung jawab. Sudah menuju ke sikap humanity karena bosnya udah ketangkep. Jadi dianya juga mesti ketangkep dong. Jadi seperti itu teman-teman. Berarti menurut pemahaman saya jawabannya cocok untuk sila kedua dengan kata kunci berani bertanggung jawab. Tapi sebenarnya kalau yang ditanyakan pengamalan sila keberapa yang cocok dengan perilaku penusukan itu ya memang cocok ke sila kedua ya, karena perilaku tersebut tidak humanity, tidak berperi kemanusiaan. Jadi jawabannya B, sila kedua. Oke, soal nomor 4. Pak RW melihat warganya membuang sampah sembarangan, akan tetapi Pak RW membiarkannya. Jadi sikap Pak RW bertentangan dengan sila ke. Nah, sikap Pak RW ini jangan ditiru ya teman-teman. Sikap tersebut menunjukkan sikap yang bertentangan dengan sila ke-5. Karena membuang sampah sembarangan, apalagi membiarkan warganya melakukan itu, sama saja melanggar peraturan yang berkaitan dengan kepentingan umum, ya kan? Nah, itu adalah pelanggaran terhadap pengamalan butir Pancasila, khususnya sila ke-5.
Kata kuncinya ada di sikap Pak RW nih, membiarkan sama dengan melanggar ya. Jadi yang paling tepat menurut saya adalah sila ke-5. Baik teman-teman, lanjut ke soal nomor 5. Bangga saat mengenakan batik merupakan pengamalan sila. Oke, soal ini teman-teman pasti sudah ada bayangan ya. Kata kuncinya batik. Batik salah satu warisan budaya negara. Menggunakan batik berarti kita bangga dan menghargai salah satu warisan budaya negara kita ini. Artinya sama saja menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi jawaban yang paling tepat menurut saya ada pada sila ke-3. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga video saya ini bermanfaat bagi teman-teman dan membantu teman-teman dalam menjawab soal-soal TWK dengan cepat dan benar. Oke, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Bye. Assalamualaikum.